Hai guys, selamat datang. Shalom, hello, hai kepada kamu orang semua yang menonton. Kali ini saya buat video di luar rumah. Di luar rumah guys, dan saya merasa sangat kekok. Kalau ada orang limpas, ada kereta lalu lalang, dan saya di sini bercakap macam orang gila di depan kamera. Oke. Dalam video kali ini saya akan bercakap tentang dua hal tentang sukan Olimpik kali ini yang saya kira sangat sangat viral, sangat meledak, sangat menyala ini isu. Jadi tanpa basa-basi, mari kita pergi kepada isu yang pertama, yaitu astaga, lama saya tidak buat video begini. Video bercakap tentang isu semasa. Video yang membuatkan saya rasa tinggi, saya banyak kepintaran. By the way, ini ialah lebihan kek hari jadi saya dan semalam. Yaitu opening ceremony Olympic Paris 2024 yang memparodikan satu keadaan yang sepertinya itu ialah penggambaran tentang The Last Supper ataupun makan malam terakhir, yang kalau kamu Google The Last Supper kan, itu ialah gambaran Yesus sedang makan malam terakhir sebelum esok dia kena tangkap dan akan kena salib. So, dari sana kita tahu bahwa kenapa isu ini menjadi viral, sebab pihak Olimpik telah membenarkan opening ceremony menggunakan parodi The Last Supper, tapi dengan dia punya golongan LGBT, dengan dia punya kepondanan, dengan dia punya orang yang diletakkan di tengah ialah perempuan yang berbadan plus size. Saya tidak berniat untuk mengecam dia punya bentuk badannya. Dia macam mentunggang terbalikan fakta bahwa The Last Supper di tengah dia ialah Kristus Yesus itu sendiri. Dalam parodi sukan Olimpik, dia perempuan badan gemuk macam saya, dan ada satu makhluk di meja itu macam pondan, macam drag queen. Saya pun tidak tahu lah mau cakap apa. Saya berusaha sudah cakap supaya orang paham maksud saya. Jadi isu ini telah membangkitkan kemarahan beberapa institusi ataupun ramai sekali Kristen yang merasa ini tidak wajar. Sebagai satu negara yang menghormati hak asasi manusia, yang barbar tentang segala jenis kemanusiaan di muka bumi ini, yaitu Perancis, tidak wajar kalau The Last Supper dijadikan parodi, lepas itu disesuaikan ataupun diisikan dengan golongan LGBTQ di dalam itu parodi, which is itu sangat menyentuh sensitivity agama Kristen. Dan saya kira saya sebagai seorang Kristen pun agak terasa, saya tidaklah marah, sebab apa yang orang buat itu menunjukkan bahwa mereka ialah orang-orang yang patut dikasihani, orang yang baik, tidak akan mengejek, tidak akan menyindir, tidak akan memperendah, memparodi agama orang lain secara negatif. Seperti mana saya menghormati agama orang lain, saya juga mau orang lain menghormati agama saya. Tapi dalam isu parodi yang di Olimpik ini, bukan berkenaan saya, tapi berkenaan satu dunia. Dan isi di dalam dunia itu bukan hanya agama ini, agama itu, agama ini, tetapi ramai juga yang beragama Kristen. Jadi mereka merasa ini tidak wajar. Jadi pada akhirnya selepas beberapa hari opening, 4 hari selepas opening itu, pihak Olimpik mohon maaf untuk dorang punya opening yang telah mengguris perasaan orang-orang Kristen lah. Nah, beberapa contoh berita seperti ini, dan banyak lagi sebenarnya berita yang dorang memaparkan ataupun menyampaikan kepada pihak
penganjur Olimpik bahwa dorang tidak berpuas hati dengan parodi itu. Oke, saya kira itu saja yang kita mau cakap tentang isu yang pertama, parodi The Last Supper. Yang kedua, isu kedua tentang penggunaan sungai, ialah sungai Seine di Paris, sungai yang digunakan untuk apa itu yang dorang naik bot-bot di opening ceremony itu. Nah, itulah sungai yang ada jembatan yang cantik itu ialah sungai Seine. Dan sungai itu telah dilarang penggunaannya, maupun berenang-berenang, maupun kau pergi pegang-pegang tuh air, sudah dilarang untuk memasuki ataupun kamu masukkan badan kamu ataupun meminum ataupun berenang di sungai Seine dari tahun 1923 sehingga sekarang, dan disahkan bahwa sungai itu tidak sesuai untuk sebarang aktiviti manusia karena dia punya tahap pencemaran yang sangat tinggi dan dia punya bakteria E. coli yang sangat-sangat banyak, jumlah bakteria yang sangat banyak di sana. Jadi apakah itu E. coli? E. coli adalah bakteria yang ada di dalam pup manusia. Sopan sedikit cakap begitu. By the way, Prancis telah berusaha untuk membersihkan sungai Seine untuk kegunaan Olimpik 2024, macam yang triathlon. Dan yang triathlon kan memerlukan acara renang di sungai. Dan untuk pengetahuan kamu, Prancis telah mengeluarkan budget sebanyak 1,4 juta euro untuk membersihkan sungai Seine. Namun saya kira tidak cukup lah itu budget dorang itu untuk membersihkan sungai yang dia punya tahap kotoran atau tahap pencemaran itu terlalu tinggi. Sangat tidak wajar lah ini berlaku. Sebabnya dulu diorang memboikot Qatar kayak itu yang bola sepak tahun 2022 itu, yang World Cup. Prancis memboikot World Cup atas isu kemanusiaan. Tapi sekarang dorang sendiri pun tidak sensitif dengan isu-isu kemanusiaan semasa dorang menjadi tuan rumah untuk Olimpik 2024, which is to me tidak ngam. Sebagai peminat setia Sukan, saya masih menonton Sukan Olimpik di TV OK RTM, walaupun dia punya laporan sedikit kan, tapi saya sangat bangga lah melihat atlet Malaysia yang telah melayakkan diri ke Olimpik Paris 2024. Oke, itu saja kita punya cerita hari ini. Dua hal ini yang sedang saya rasa menjadi topik hangat yang diperkatakan mengenai Sukan Olimpik Paris 2024. Saya kira seronok juga untuk diperkatakan tentang hal ini. Dan ya, siapa sangka sungai yang sudah berabad tidak digunakan tiba-tiba mau digunakan dengan segala kuman-kuman pup ada di dalam itu. Oh tidak. Oke lah, itu saja video kita. Thank you for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. See you on my next video. Bye.